Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini dikepung oleh pria misterius di bawah pimpinan dari Su Mei. Selain itu ada juga gelombang suara angin kencang yang terus berdatangan. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang kuat yang pada saat sebelumnya menginginkan jantung api milik Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar terkejut karena banyak orang yang pada saat ini mengincar Xiao Yan. Terlebih lagi keberadaan Su Mei yang memimpin pria misterius ini juga benar-benar di luar ekspektasi dari Xiao Yan. Pria misterius di sisi lain pada saat ini segera berkata dengan tenang kepada Xiao Yan bahwa semua ini benar-benar menjadi semakin menarik. Dirinya tidak menyangka jumlah orang yang ingin membunuh Xiao Yan sangat banyak. Ternyata memang benar dengan adanya harta karun yang dimiliki oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tampak seperti penjahat yang sedang diburon oleh banyak polisi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini perlahan berbalik dan menatap ke arah Su Mei dan yang lainnya. Xiao Yan pada saat ini segera bertanya kepada Su Mei apa yang dimaksud dengan tindakan Su Mei ini. Meskipun Su Mei tidak membalas kebaikan dari Xiao Yan, tetapi bukankah dirinya tidak bisa membalas kebaikan dengan sebuah kebencian? Sementara itu di sisi lain Su Mei pada saat ini tidak banyak berbicara omong kosong dan langsung menjelaskan tujuan kunjungannya ini. Su Mei segera berkata kepada Xiao Yan agar dirinya mengembalikan 30 miliar pil origin Qi. Dengan begitu maka dirinya akan segera pergi dari tempat ini. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan sedikit matanya dan berkata dengan dingin bahwa apa yang dikatakan oleh Su Mei menarik. Ini adalah hadiah karena Xiao Yan telah menghilangkan racun api kepada mereka. Xiao Yan bisa saja mengembalikan hadiah tersebut tetapi racun api di tubuh mereka akan kembali pecah. Begitu Xiao Yan mengatakan perkataan ini Su Mei dan yang lainnya merasakan bahwa racun api yang sebelumnya telah menghilang di tubuh mereka kembali muncul. Racun api ini dengan sangat cepat menyapu meridian tulang serta daging di dalam tubuh mereka. Bintik api yang memudar di wajah mereka pada saat ini menyebar dengan cepat. Xiao Yan sedikit tersenyum karena ini adalah sesuatu yang disiapkan oleh Xiao Yan dan Xiao Yan sengaja merahasiakannya. Sementara itu ekspresi Su Mei pada saat ini dipenuhi dengan kengerian. Ketiga sosok lainnya juga pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Mereka pada saat ini berteriak mengapa racun api tidak sepenuhnya menghilang. Su Mei pada saat ini menatap tajam ke arah Xiao Yan dan bertanya apakah Xiao Yan berbohong kepada mereka. Xiao Yan masih tersenyum sinis sebelum akhirnya berkata dengan dingin. Xiao Yan balik bertanya apakah mereka pada saat ini tidak berbohong kepada Xiao Yan. Sejujurnya racun api di tubuh mereka telah dihilangkan dan setidaknya hidup mereka tidak akan berada di dalam bahaya. Namun semua itu hanya akan terjadi jika mereka tidak melakukan tindakan seperti ini kepada Xiao Yan. Melihat perseteruan di antara keduanya pria misterius pada saat ini seketika tertawa dan mulai bertanya kepada Su Mei. Pria misterius bertanya kepada Su Mei mungkinkah dirinya benar-benar telah meminjam 30 miliar pil origin Qi dari rumah lelang. Wajah Su Mei pada saat ini terlihat jelek mendengar apa yang ditanyakan oleh si pria dan Su Mei tidak bisa menjawab. Seketika hal itu membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh si pria misterius memang benar. Sosoknya seketika lanjut berkata dengan suara yang lebih dalam. Pria misterius menjelaskan bukankah Su Mei tahu bahwa jika dirinya berani menggunakan hasil dari rumah lelang mereka semua benar-benar akan mendapatkan hukuman mati akibat tindakan masing-masing. Su Mei dan yang lainnya pada saat ini benar-benar gemetar karena tidak menyangka bahwa semua permasalahan ini akan terungkap oleh Xiao Yan. Situasi di sini pada saat ini telah menempatkan mereka di dalam dilema. Baik maju atau mundur mereka pada saat ini benar-benar akan bertemu dengan kematian. Su Mei pun menggertakkan giginya dan segera bergerak dengan origin Qi di tubuhnya yang seketika meledak. 8 juta bintang di lautan bintang miliknya pada saat ini benar-benar terlihat sangat mengesankan.
kekuatan Sumei yang berada di tahap menengah Dogat bintang 6 pada saat ini seketika terungkap. Namun meskipun begitu, dengan kekuatan yang dimiliki oleh Sumei jika berhadapan dengan Xiao Yan, hal tersebut masih jauh dari cukup untuk mengalahkan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain, tiga sosok yang tersisa juga pada saat ini segera melakukan hal yang sama dengan Sumei. Namun kekuatan ketiganya lebih lemah jika dibanding dengan Sumei. Meskipun kekuatan mereka telah dikembalikan ke puncaknya, kekuatan mereka pada saat ini tidak lebih dari 3 juta bintang di lautan bintang masing-masing. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih berdiri dan menatap keempat orang yang bergerak ke arah Xiao Yan dengan ganas. Ekspresi Xiao Yan pada saat ini masih terlihat tenang seperti sebelumnya. Begitu keempat orang ini mendekat, tiba-tiba 4 petir yang entah dari mana segera menghantam keempat sosok tersebut. Keempat sosok ini juga seketika terlihat panik dan segera melindungi diri mereka sendiri dari serangan. Suara ledakan pada akhirnya segera menyebar dan sosok Lei Ji seketika muncul di hadapan Xiao Yan. Wajah Lei Ji pada saat ini terlihat dingin melihat 4 sosok yang pada saat sebelumnya menyerang ke arah Xiao Yan. Tubuh Lei Ji memancarkan fluktuasi yang sangat kuat dan pada saat ini bisa dirasakan oleh Xiao Yan. Jumlah bintang di lautan bintang miliknya pada saat ini telah melebihi dari angka 10 juta. Dengan begitu maka kekuatan Lei Ji pada saat ini telah mencapai tahap akhir Dogat bintang 6 dan tidak terlalu jauh dari puncak Dogat bintang 6. Ledakan aura dari Lei Ji ini juga seketika langsung mengejutkan kelompok dari Sumei. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan memiliki penolong yang begitu kuat di sampingnya. Pria misterius juga pada saat ini segera bergumam bahwa ini kembali menjadi semakin menarik. Tampaknya reinkarnasi dari dewa jahat pada saat ini benar-benar kembali membiarkan seorang wanita melindunginya. Mendengar apa yang dikatakan oleh pria misterius, Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Xiao Yan langsung bisa menyimpulkan bahwa orang ini mengetahui bahwa Xiao Yan adalah reinkarnasi dewa jahat. Xiao Yan pada akhirnya dengan sedikit ragu bertanya siapakah sebenarnya sosok misterius ini. Xiao Yan berpikir bahwa tanda di antara kening Xiao Yan pada saat ini telah dilupakan oleh dunia. Tidak banyak orang yang memperhatikan tanda di alis Xiao Yan. Terlebih lagi akan sulit bagi mereka juga untuk membedakan simbol apa yang berada di antara alis Xiao Yan. Hanya ada segelintir orang yang mungkin mengetahui sosok dewa jahat atau Shizun. Sementara itu di sisi lain pria misterius tersenyum dan perlahan membuka jubahnya. Penampilan asli dari sosok misterius pada saat ini terungkap sepenuhnya. Wajahnya sedikit pucat dan rambut terlihat acak-acakan, tetapi yang paling istimewa pada saat ini Xiao Yan bisa melihat sepasang mata putih tanpa pupil. Xiao Yan seketika menunjukkan kebingungan karena pada pandangan pertama mata putih ini tidak berbeda dengan mata milik Ling Fei dan Feng Chan. Xiao Yan pada akhirnya tiba-tiba bertanya dengan terkejut mungkinkah dirinya berasal dari alam spiritual. Melihat Xiao Yan yang tidak mengenalinya, si pria pada saat ini menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar sengaja melupakannya. Sosoknya pada akhirnya segera bertanya apakah reinkarnasi dari dewa jahat pada saat ini benar-benar berpura-pura. Xiao Yan pada saat ini menggaruk kepalanya karena Xiao Yan benar-benar tidak mengenali sosok tersebut. Meskipun dalam beberapa bagian ingatan dari dewa jahat memperlihatkan beberapa sosok, gambaran itu benar-benar terlihat sangat samar dan Xiao Yan masih tidak bisa mengenalinya. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa sejujurnya Xiao Yan tidak mengenali pria tersebut. Melihat ekspresi Xiao Yan yang pada saat ini terlihat tidak berbohong, pria misterius pun tiba-tiba mengerutkan kening dan segera lanjut berbicara. Sosoknya berkata bahwa melihat kekuatannya yang telah mencapai Dogat bintang 5 masuk akal jika ingatannya masih belum pulih sepenuhnya. Namun dirinya pada saat ini ingin tahu bagaimana Xiao Yan bisa mendapatkan tanda di antara alisnya. Xiao Yan segera mengusap tanda di antara alisnya dan berbicara tanpa daya.
Xiao Yan bertanya jika Xiao Yan berkata bahwa seseorang sengaja memberikannya kepada Xiao Yan, apakah si pria akan percaya? Mendengar apa yang dikatakan oleh Han, sosoknya pada saat ini mengerutkan kening. Tidak mungkin simbol seperti yang ditinggalkan oleh dewa jahat ini diberikan oleh seseorang dengan cara seperti itu. Pria misterius seketika menyadari tampaknya pada saat ini benar-benar berniat menyembunyikan ini sosoknya. Pada akhirnya menatap tajam ke arah Xiao Yan dengan aura kuat yang seketika terpancar. Pria misterius ini berniat menakut-nakuti Xiao Yan dengan berkata bahwa sekarang Xiao Yan memiliki dua pilihan. Xiao Yan bisa ikut dengannya dengan sukarela atau dirinya akan menghajar Xiao Yan untuk memaksa Xiao Yan mengikutinya. Xiao Yan mencubit dagunya dan tampak berpikir sebelum akhirnya bergumam bahwa sepertinya tidak ada pilihan yang bagus. Oleh karena itu, jika begitu permasalahannya, maka Xiao Yan pada saat ini tidak bisa memilihnya. Pria itu pun seketika mengangguk dan total 20 juta origin ki di belakangnya seketika menyebar. Sosoknya lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa itu bukanlah permasalahan. Sejujurnya dirinya juga ingin mencoba untuk melihat apakah Xiao Yan adalah reinkarnasi dari dewa jahat atau bukan. Setelah sosoknya berbicara pada saat ini, tekanan dari origin ki yang kuat segera menyebar menyelimuti Xiao Yan. Xiao Yan seketika terkejut karena Xiao Yan bisa merasakan bahwa sosok ini telah berada di tingkat Dogat bintang 7. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini masih ada harapan jika Xiao Yan berhadapan dengan seorang Dogat bintang 6. Namun perbedaan kekuatan di antara Dogat bintang 7 ini benar-benar terlalu besar. Tetapi meskipun begitu, Xiao Yan bukanlah tipe orang yang mudah untuk menyerah. Xiao Yan pada saat ini kembali tersenyum dan berkata bahwa si pria benar-benar sangat kuat, tetapi tampaknya si pria sedikit terlalu percaya diri untuk berhadapan dengan Xiao Yan. Pria misterius itu pun segera meledek ke arah Xiao Yan ketika berkata bahwa Xiao Yan hanyalah seorang Dogat bintang 5, bahkan jika Xiao Yan dibantu oleh wanita Dogat bintang 6 itu, maka akan sangat mudah baginya untuk menghabisi mereka berdua. Di sisi lain, Lei Ji pada saat ini sedikit menoleh ke arah Xiao Yan dan bertanya apakah Xiao Yan perlu bantuan dari Lei Ji. Xiao Yan langsung menggelengkan kepalanya dan bergumam bahwa meskipun Xiao Yan tidak keberatan seorang wanita melindungi Xiao Yan, tetapi dalam hal ini Xiao Yan tetap harus menjadi lelaki sejati. Xiao Yan pada saat ini terlihat percaya karena meskipun Xiao Yan memiliki 1,6 juta lautan bintang, namun Xiao Yan masih bisa menggandakannya dengan kemampuan dari lautan bintang spesial milik Xiao Yan. Terlebih lagi jika Xiao Yan melakukan peningkatan kekuatan dengan menggunakan 10 api iblis, maka Xiao Yan tidak perlu khawatir. Sementara itu, melihat Xiao Yan yang pada saat ini sangat percaya diri, pria misterius pada akhirnya segera mulai melangkah. Sosoknya lanjut berkata bahwa dirinya ingin melihat bagaimana reinkarnasi dari dewa jahat dapat mengalahkan Dogat bintang 7 dalam kekuatan Dogat bintang 5. Momentum kuat dari si pria misterius pada saat ini seketika meledak dan sosok-sosok yang berada di sekitar memutuskan untuk mundur. Mereka menyadari bahwa pertempuran besar pada saat ini akan segera terjadi. Sementara itu, si pria pada saat ini melesat ke arah Xiao Yan dan bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan berpikir dirinya akan bisa melawan si pria dengan 2 jantung api. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan bertanya apa yang pada saat ini ditakutkan oleh si pria. Ejekan verbal dari Xiao Yan ini benar-benar membuat si pria semakin ingin menghabisi Xiao Yan dengan cepat. Fluktuasi origin ki yang ganas dan agung pada saat ini seketika menyapu dari tubuh pria misterius. Melihat apa yang dilakukan oleh si pria, sosok-sosok di sekitar pada saat ini benar-benar merasakan kekaguman ketika menatap ke arah pria misterius. Banyak perbincangan di antara mereka ketika berkata bahwa pria ini adalah Wu Tai dari mansion surgawi. Tampaknya sosok Xiao Yan ini benar-benar tidak beruntung karena tiba-tiba bertemu dengan sosok yang bernama Wu Tai.
Dirinya khawatir sepertinya kedua jantung api pada saat ini benar-benar harus ditinggalkan di sini hari ini. Beberapa sosok yang mendengar hal ini pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya kembali menatap ke arah pertempuran di antara kedua belah pihak. Sosok Wu Tai ini benar-benar sangat terkenal dengan reputasi jahatnya dan tentu saja karena Wu Tai adalah seorang alkemis, ada banyak orang kuat yang berhutang budi kepadanya dan hal itu juga membuat status Wu Tai pada akhirnya segera meningkat. Sementara itu di sisi lain ketika berhadapan dengan Wu Tai, Xiao Yan pada saat ini langsung mengeluarkan pedang berat misterius miliknya. Xiao Yan pada saat ini tidak ingin menggunakan kekuatan jantung api yang terungkap sebelumnya secara bersamaan. Bagaimanapun Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa pengalaman merupakan hal yang lebih penting di atas segalanya. Oleh karena itu klon iblis keabadian juga sepertinya sangat cocok jika digunakan sebagai kartu truf di belakang pertempuran. Xiao Yan memutuskan untuk bertarung dengan kekuatannya sendiri karena meskipun Xiao Yan tahu bahwa masih ada celah di antara mereka berdua, namun dengan tanpa adanya rasa takut Xiao Yan pada saat ini benar-benar memutuskan untuk berusaha semaksimal mungkin. Terlebih lagi 10 api iblis juga pada saat ini telah mencapai kondisi penuhnya setelah Xiao Yan memperoleh banyak pil origin Qi. Dengan memanfaatkan peningkatan kekuatan ini maka jika hanya berurusan dengan Wu Tai, Xiao Yan tidak perlu menggunakan klon iblis keabadian. Di sisi lain Wu Tai pada saat ini telah bersiap dengan origin Qi yang kuat dan berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya pada saat ini benar-benar akan segera mati. Sosoknya lanjut tertawa dan pada saat ini membawa serangan miliknya ke arah Xiao Yan dengan sangat cepat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum dan mulai berbicara dengan nada dingin. Xiao Yan berkata bahwa menurut pengalamannya semakin keras Wu Tai tertawa sekarang, semakin keras pula dirinya akan menangis ketika dirinya dikalahkan. Wu Tai pada saat ini menggertakkan giginya dan kalimat ini benar-benar membangkitkan keinginan Wu Tai untuk menghabisi Xiao Yan. Pada akhirnya cahaya ganas melintas di mata Wu Tai dan segera tombak hitam di tangannya bergetar hebat. Tombak ini langsung merobek kehampaan dan memicu ledakan sonik yang memekakkan telinga. Energi hitam pada tombak ini juga seketika menjadi cahaya yang menyelimuti sosok Xiao Yan. Wu Tai tidak ragu-ragu sama sekali saat mengambil tindakan dan dirinya hanya ingin menggunakan 20 juta origin Qi miliknya untuk menghancurkan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera melambaikan pedang berat misterius miliknya. Gelombang api dan lautan guntur seketika langsung naik ke langit. Momentum besar juga pada saat ini mengejutkan Wu Tai yang masih memikirkan mengenai origin Qi yang dimiliki oleh Xiao Yan yang bertotal 1,6 juta. Namun saat berikutnya kekuatan besar yang datang dari api agung ini benar-benar sangat mengejutkan pemikirannya. Kekuatan yang dilesatkan oleh Xiao Yan ini benar-benar langsung memblokir tombak hitam miliknya. Kekuatan luar biasa ini seketika membuat Wu Tai benar-benar merasa sangat terkejut dan menyipitkan matanya. Beberapa saat berikutnya di antara api dan guntur yang membembung ke langit, sesosok tubuh segera melesat keluar dengan pedang berat misterius dan menyerang ke arah Wu Tai secara langsung. Melihat hal tersebut Wu Tai pun buru-buru melambaikan tombak di tangannya dan sejumlah origin Qi miliknya dilesatkan ke arah tombak. Cahaya hitam mengerikan seketika terpancar dari tombak sebelum akhirnya dengan sapuan yang kuat. Energi hitam ini membentuk busur besar ketika Wu Tai mengeluarkan teknik tebasan cahaya hitam suci. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini diselimuti dengan api dan guntur ketika melesat ke arah Wu Tai. Pedang berat misterius Xiao Yan pada saat ini dihantamkan dengan keras ke arah cahaya hitam Wu Tai. Gemuruh pada saat ini seketika terdengar bersamaan dengan kedua serangan yang pada saat ini saling menghantam. Kekuatan besar Xiao Yan setelah benturan pada saat ini benar-benar membuat Wu Tai sangat ketakutan.
Tubuhnya juga pada saat ini segera melesat mundur setelah benturan terjadi dan pada saat yang bersamaan sosoknya bisa merasakan aura Xiao Yan yang meningkat dan sosoknya benar-benar terkejut. Sambil bergerak mundur, Wu Tai pun berteriak apakah Xiao Yan telah menyembunyikan kekuatannya. Wu Tai pada saat ini benar-benar terkejut setelah merasakan bahwa lautan bintang Xiao Yan telah meningkat menjadi total 20 juta. Wu Tai pada akhirnya menggelengkan kepalanya dengan penuh ketidakpercayaan dan bergumam bahwa ini tidak mungkin. Menilai dari aura Xiao Yan, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyembunyikan kekuatannya di hadapan Wu Tai. Ini pasti semacam metode rahasia dan Wu Tai pada saat ini ingin tahu metode apakah itu. Wu Tai pada saat ini menggertakkan giginya karena meskipun Wu Tai menyadari itu adalah metode rahasia, namun metode rahasia mengerikan macam apakah yang dapat secara instan meningkatkan puluhan juta origin Qi. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tidak ingin banyak berbasa-basi dan segera kembali melesat ke arah Wu Tai. Di tengah-tengah keterkejutannya origin Qi Wu Tai juga seketika mengalir kembali ke dalam tombak hitam miliknya. Di bawah penindasan Xiao Yan ini Wu Tai benar-benar tidak diberikan kesempatan untuk mengambil tindakan, oleh karena itu sosoknya hanya bisa menggunakan origin Qi-nya untuk menahan serangan Xiao Yan. Begitu Wu Tai mengguncang tombaknya, sosoknya segera bertabrakan dengan pedang berat misterius milik Xiao Yan. Api dan guntur pada saat ini segera melesat dan Wu Tai menggertakkan giginya. Ledakan pada akhirnya kembali terjadi dengan Wu Tai yang langsung terlempar mundur ke belakang sejauh ratusan meter. Wu Tai pun menstabilkan tubuhnya dan tangan Wu Tai terasa panas dengan busur petir yang menyambar di tubuhnya. Meskipun dirinya tidak terluka tetapi Xiao Yan benar-benar berhasil memukul mundur Wu Tai. Wu Tai pada saat ini benar-benar kembali dikejutkan dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan. Sosoknya benar-benar telah bertahan selama serangan terus-menerus yang pada saat sebelumnya dilesatkan oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini kembali menyeret padang berat misteriusnya ke arah Wu Tai. Sementara itu Wu Tai pada saat ini kembali menggertakkan giginya dan menatap ke arah Xiao Yan dengan ekspresi galak. Sosoknya lanjut berkata bahwa ini semakin menarik. Meskipun Wu Tai tidak tahu metode rahasia apa yang digunakan oleh Xiao Yan, tetapi bagaimanapun juga itu bukanlah milik Xiao Yan dan Xiao Yan akan segera berakhir. Setelah selesai berbicara Wu Tai pada akhirnya segera melesat berubah menjadi bayangan hitam ketika menghadapi Xiao Yan yang juga bergegas. Tekanan yang kuat juga pada saat ini segera menyapu dari tubuh Wu Tai. Kedua belah pihak pada akhirnya kembali melakukan benturan dan percikan api pada saat ini segera melintas ke segala arah. Di bawah tatapan semua orang pada saat ini hanya ada dua sosok yang terlihat saling berbenturan. Energi hitam yang mengerikan dan api yang sangat kuat pada saat ini bertabrakan satu sama lain di udara. Wu Tai melambaikan tombak di tangannya dan mencoba memanfaatkan kecepatannya. Namun tanpa diduga pedang berat misterius milik Xiao Yan yang tampak berat benar-benar bisa mengimbangi kecepatan dari Wu Tai. Wu Tai pada akhirnya segera memahami bahwa Xiao Yan ini benar-benar tidak dapat dilihat berdasarkan kekuatan dangkalnya saja. Selain itu seiring dengan berjalannya waktu sumber origin Qi Xiao Yan juga sepertinya tidak berkurang. Xiao Yan bahkan menunjukkan aura yang semakin lama semakin kuat dan tidak lebih lemah daripada milik Wu Tai. Melihat benturan imbang di antara kedua belah pihak, kerumunan juga pada saat ini kembali melakukan perbincangan. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa bukankah Xiao Yan ini adalah Dogat bintang 5, tetapi dirinya benar-benar bisa bersaing dengan Wu Tai yang seorang Dogat bintang 7. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi dan apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiao Yan ini? Salah seorang lainnya pada saat ini segera berkata bahwa sepertinya sosok bernama Xiao Yan ini pasti telah menyembunyikan kekuatannya. Jika tidak Wu Tai benar-benar akan langsung melenyapkannya dengan celah besar seperti itu.
Namun jika melihat dari momentum yang dipancarkan oleh orang ini sepertinya dirinya tidak lebih lemah daripada Wu Tai. Oleh karena itu dapat dipastikan sepertinya sosok bernama Xiao Yan ini juga adalah Dogat Bintang 7. Semua orang pada saat ini mendesis dingin mendengar perbincangan yang pada saat ini menyebar di sekitar. Mau bagaimanapun seseorang dengan 2 jantung api benar-benar bukanlah orang yang biasa. Terlebih lagi Wu Tai juga tidak sederhana dan kekuatannya benar-benar telah mencapai Dogat Bintang 7. Sementara itu banyak benturan pada saat ini di pusat pertempuran di antara Xiao Yan dan Wu Tai. Pedang berat misterius di tangan Xiao Yan pada saat ini semakin panas dan benar-benar menghantam ke arah Wu Tai. Origin Ki yang agung dari juga terus-menerus meledak dengan cahaya hitam dari tombaknya. 2 energi dahsyat pada saat ini bertabrakan dengan gila-gilaan, namun pada saat ini Xiao Yan segera menemukan bahwa tombak di tangan Wu Tai semakin bergetar dan itu menjadi semakin kuat, tetapi meskipun begitu Xiao Yan tidak khawatir dan setelah beberapa ratus putaran, tombak Wu Tai pada saat ini benar-benar dihancurkan oleh pedang berat misterius milik Xiao Yan. Wu Tai juga pada saat ini benar-benar terkejut sebelum akhirnya pada saat ini sosoknya segera bergegas mundur. Sosoknya segera kembali berbicara dengan dingin bahwa Xiao Yan benar-benar memang memiliki sesuatu, tetapi Xiao Yan jangan terlalu senang terlebih dahulu karena pertempuran baru saja akan dimulai. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan kembali tersenyum dan berkata mengapa Xiao Yan merasa bahwa pertarungan ini akan segera berakhir. Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat alisnya dan cahaya di mata Xiao Yan seketika berputar. Xiao Yan tidak ingin lagi banyak membuang waktu ketika bertempur dengan Wu Tai. Xiao Yan ingin langsung mengendalikan Wu Tai dengan kekuatan Yao Beng dan menghabisinya. Wu Tai juga pada saat ini sepertinya bisa merasakan adanya sesuatu yang salah, namun dirinya tidak tahu apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiao Yan. Tiba-tiba lingkaran cahaya di mata Xiao Yan segera mengalir dengan cepat dan pada saat yang sama, seluruh lingkungan berubah menjadi cahaya siang hari dan Wu Tai benar-benar kehilangan kendali. Xiao Yan juga pada saat ini segera bergegas melesat untuk menghantam Wu Tai dengan pedang berat misterius. Suara gemuruh yang kuat pada saat ini segera terdengar tetapi pada saat yang bersamaan mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Xiao Yan pada saat ini bisa melihat bahwa Wu Tai benar-benar memblokir serangan Xiao Yan. Xiao Yan merasa ada yang aneh dan Xiao Yan pada saat ini segera menatap tajam ke arah Wu Tai. Xiao Yan benar-benar kembali dikejutkan karena Wu Tai benar-benar tidak terpengaruh oleh Yao Beng milik Xiao Yan. Hal ini seketika membuat Xiao Yan merasa bingung tidak terkendali. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Bersamaan dengan pemikiran ini Xiao Yan pada akhirnya merasakan kembali ada sesuatu yang aneh. Xiao Yan sebelumnya memang tidak bisa merasakan kehidupan apapun di dalam tubuh Wu Tai. Dapat dikatakan bahwa Wu Tai sepertinya tidak memiliki kekuatan spiritual. Mungkin karena alasan inilah Yao Beng benar-benar tidak berpengaruh terhadap Wu Tai. Sementara itu di sisi lain Wu Tai pada saat ini mengambil kesempatan untuk mendekati Xiao Yan yang terdiam. Wu Tai segera melesatkan tinjunya dan sesaat kemudian tinju berubah menjadi tengkorak hitam besar dengan mulut yang terbuka berniat menelan Xiao Yan. Xiao Yan juga segera merasakan ancaman dan Xiao Yan pada saat ini sedikit melangkah mundur. Kekuatan api jiwa sumber energi kekuatan 6 keinginan dan lengan penghancur dewa semuanya dituangkan ke dalam tinju dari Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tidak ingin menyerah menghadapi tinju yang dilesatkan oleh Wu Tai. Tinju Xiao Yan pada akhirnya tanpa banyak penundaan lagi segera dilesatkan dalam sekejap mata. Kekuatan yang dahsyat pada saat ini segera melesat keluar dari tinju Xiao Yan dan benturan seketika terjadi. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini melesat ke sekeliling namun pada saat ini di antara benturan kedua belah pihak, tinju iblis milik Wu Tai seketika meledak sedikit demi sedikit.
Sementara itu kekuatan tinju milik Xiao Yan pada saat ini seolah-olah menjadi semakin kuat setiap detiknya. Energi hitam aneh pada saat ini benar-benar bersaing dengan tinju mengejutkan milik Xiao Yan. Bersamaan dengan benturan ini Xiao Yan juga merasakan jejak kekuatan jiwa di dalam energi hitam ini. Hal ini seketika membuat Xiao Yan merasa sedikit bingung. Ketika kekuatan spiritual Xiao Yan menekan Wu Tai, Xiao Yan tidak menemukan bahwa Wu Tai terpengaruh sama sekali. Xiao Yan pada saat ini benar-benar masih belum mengetahui apakah sosok Wu Tai sebenarnya. Di tengah-tengah pemikiran Xiao Yan ini pada akhirnya ledakan keras pada saat ini seketika terjadi. Tanpa diduga Wu Tai pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan yang lebih besar daripada sebelumnya. Dua tinju di pusat benturan pada akhirnya melesatkan kekuatan besar mereka masing-masing. Dengan keras ketika kedua kekuatan saling melawan ledakan pada akhirnya kembali terjadi. Kedua sosok itu pada akhirnya sama-sama terguncang mundur dan energi yang kuat seketika menyapu sekeliling. Angin kencang seketika membuat banyak orang gemetar dan mereka semua mundur beratus-ratus meter. Wu Tai yang terlempar mundur pada saat ini seketika benar-benar terkejut dengan kekuatan Xiao Yan. Apa yang ditampilkan oleh Xiao Yan ini benar-benar melebihi imajinasinya. Terlebih lagi Wu Tai juga bisa merasakan bahwa serangan Xiao Yan sebelumnya bahkan lebih kuat daripada serangan Wu Tai. Sementara itu di sisi lain setelah Xiao Yan menstabilkan tubuhnya Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Xiao Yan pada saat ini tidak ingin lagi membuang banyak waktu bersama dengan Wu Tai. Xiao Yan juga pada saat ini harus mengonfirmasi dan mencari tahu bagaimana cara Xiao Yan untuk bisa mengalahkan Wu Tai yang terlihat aneh dan sangat membanggongkan.